Gue bilang what happened to you in the past tend to give effect to somebody else's future. Yeah. Fix yourself. Like, I think I said something like fix yourself because what happened to you in the past would give effect, would destroy even other people's future gitu. Anak lo, mitra kerja lo, orang di sekitar lo. Jadi ya, ketika kita lagi ngomongin kesehatan mental dan ngomongin kesehatan mental istri dan anak-anak gue tuh berhati-hati sekali. Jadi orang tua kan nggak ada sekolahnya. Tiba-tiba anak-anak trauma aja kan gitu kan, kita khawatir ya. Do you have like every week like ada hari designated untuk ngobrol nggak keluarga? Sama keluarga? Ya. We do that. Semua you put everything on the table. Ini umur-umur genting nih soalnya karena ya selain memang menurut teorinya begitu, kami juga berdua gue sama Pongki melewatin. Pindah ke Bali juga anak gue nggak setuju yang gede sebenarnya. Setahun dia marah sama gue. But then everything we put on the table every single day untuk ngasih tahu bahwa ada satu visi yang kamu nggak bisa lihat saat ini. Pada saat itu mama gue sedang sakit, baik physically udah kena fisik gue dan juga I had anxiety attacks and everything. Udah mental lah gitu. Gue butuh rehat. Ya itu kita omongin terus gitu dan kalau di keluarga gue ketika when we're on the table it's always funny talk, funny conversation. And they laugh at your jokes? They laugh more at my wife's jokes. Of course. Karena Gamila jauh lebih comical. Di rumah Gamila lebih lucu daripada gue. Yeah. Tapi ketika kami lagi makan siang bareng atau makan malam bareng, it's all happy stuff. Tapi pembicaraan deep talk itu terjadi one on one. Antara Shira dengan Mila, Shira dengan gue, Dipo dengan gue, Dipo dengan Mila. Itu terjadi. Justru karena itu terjadi, kami jadi tahu apa yang sedang mereka rasakan. Dan kami coba untuk atasi itu, makanya kami semua punya sesi dengan psikolog. Terutama sejak pindah kami bikin sesi dengan psikolog untuk memastikan kami tidak lalai dalam mengawasi kesehatan mental. Karena kalau fisik kita bisa lihat kan. Gue tuh selalu bilang, harusnya tuh orang tuh ke psikolog kayak ke dokter gigi. Dokter gigi kan harusnya... Setiap 6 bulan, check up. Betul, harusnya kan setahun 2 kali. Jangan nunggu bolong dulu dong. Justru lu rutin supaya kalau ada bolong-bolong kecil, ketutup. Psikolog tuh kayak gitu. Atau, kalau gue boleh pengalaman gue adalah journal. Journal tuh kayak flossing. Bersihin plak-plak sendiri sebelum kita ke dokter giginya. Dan journaling tiap orang beda ya. Ada yang memang journaling nulis, ada yang nulis tangan, ada yang nulis ketik. Ada yang journalingnya gambar, ada yang journalingnya podcast, ngomong gitu. Di Bali menurut gue journalingnya main layangan. Kalau menurut gue ya, ini observasi gue. Kalau main layangan tuh, lu perhatiin gak sih, like you're free, gimana sampai naik tuh layangan. Iya. Wow. Jadi gue pernah lihat orang-orang yang main layangan tuh kayak mukanya tuh kayak sumringah, kayak nggak ada beban. Itu kayak bapak-bapak main burung juga kali ya? Saya lagi journaling. Gue juga kadang-kadang ada stand up comedian namanya Adriano Kalbi, dia bilang, gue makin tua tuh makin ngerti kenapa bapak-bapak suka ngeliatin ikan di akuarium. Bentar, ketawa cuma 2 bapak-bapak di ruangan ini. Kenapa? Karena ngerasain gitu kayak ada enak banget, hidup tenang, mondar-mandir doang gitu sambil ngerasa kayaknya lu lebih terjebak daripada gue deh hidupnya. Gak tahu ya maksud gue. Tapi the older we get, menurut gue ya, I don't know if it's the same with other people, tapi semakin tua, semakin kita kenal diri kita. Kayak gue, I understand my body 100%. Really? I understand. Gue tahu apa yang terjadi kalau ada situasi cuaca seperti ini, gue tahu apa yang akan terjadi. Gue tahu apa yang akan terjadi kalau ini dan itu. I understand myself so much. Termasuk lu mengurus jauh ini sekarang. Ya, makanya gue kayak sama gini. Ganteng sekarang. Ya, Panji ya. Ganteng enggak. Gue nggak bisa on board sama ide terima gue. aja, Ya udah kenapa sih dipuji? Gue
ada sesuatu yang terjadi dengan masa kecil gue sehingga gue bingung kalau dipuji. Tapi gue... Men, 181 tuh udah rumus buat ganteng, tinggi, badan 181. A lot of men would give their left arm for it. No, they won't actually, mereka selfish. Tapi maksud gue, gila loh, laki tinggi segitu tuh udah modal. Masalahnya, oke lah gue tinggi. Tapi dagu gue mencong, kuping gue tinggi sebelah, gigi gue berantakan. Terus? Gue bikin jenggot ini karena sejujurnya. Distraction. Enggak. Gue bikin jenggot ini karena gue pikir, lu tau nggak? Sekarang dia lagi ada tren di antara bapak-bapak. Lagi ada tren, bener nih. Dia ada tren di antara bapak-bapak, facial hair, terus rambut putih tau nggak lo? Rambutnya putih, terus facial hair ada gitu. Ada putih-putih maksudnya? Kayak ini, kayak kalau orang Indonesia tuh Pierre Bruno. Jeremy Thomas. Keren banget nggak sih Jeremy Thomas? Banget Jeremy Thomas. Banget. Nah, obviously rambut saya sudah tidak ada karena diambil sama genetika. Jadi gue pikir, coba gue panjangin facial hair gue. Oh, lu pas gue lihat ke bawah. Iya, di sini nggak ada, gue turun ke sini. What you like on top, you make up for at the bottom. Sayangnya ketika tumbuh di sini mirip Sheikh Puji, nggak kayak Jeremy Thomas banget. Gue jadi lupa mukanya orang itu kayak. Ya kayak gue. Atau gue pengen kayak Jeremy Thomas, malah mirip kayak Sheikh Puji. Jadi itu bagian dari itu? Bagian dari your Gemini vanity? Iya, gue sama sekali nggak ada masalah untuk mencoba hal baru. Oke. Sebenarnya. Gamila suka nggak tapi lo jembros begitu? Gamila tuh reserved sama judgement-nya terhadap gue karena antara dia pikir ya udahlah si Panji terserah mau ngapain, atau ntar kalau gue ngomong sesuatu gue mengganggu apa yang dia pengen, ngerti maksud gue. Jadi kayak kalau misalnya gue bilang sebenarnya gue nggak suka, ntar Panji cukur buat gue, bukan Panji ngelakuin bukan jadi Panji yang gitu. The real Panji. Iya gitu. Jadi Gamila is reserved about her judgment. Tapi gue emang pengen coba dorong ini sejauh yang gue bisa. Karena gue nggak pernah sepanjang ini sebenarnya. Nggak pernah. Ini baru pertama kali gue kayak gini. Waktu itu gue pernah syuting untuk jadi karakter orang Turki di film Ayat Cinta 2 tuh nggak pernah kayak gini. Iya, gue pernah jadi orang Turki namanya Hulusi di film Ayat Cinta 2. Ceritanya jadi supirnya karakternya Ferdi Nuril. Nggak pernah sebanyak ini. Jadi ini tuh paling banyak. Jadi gue coba aja lah. Nah ini belum gue trim, nanti mau gue rapihin. Mumpung di Indonesia spa jenggot dong, kan bisa. Emang harus spa jenggot? Ya ada kali. Di Indonesia apa sih nggak ada? Ya benar juga sih. Di Amerika juga apa sih nggak ada? Tapi mahal. Males banget saya. Kan enggak. Apalagi di Bali mungkin harusnya. Iya ada pasti. Facial massage. Release your otot-otot rahang. Enak banget pengen tuh. Ih, enak banget ya rilis otot rahang. Otot rahang ya. Untuk orang yang suka ngomong ya. Iya bener. Cari ya. Cari deh. Minimal yang totok-totok wajah pasti bisa. Sakit nggak? Enggak. Totok kan nggak ditusuk bro. Ya tapi kan totok kan misalnya kayak pakai kayu gitu kan? Enggak, tangannya. Terus abis itu minta ditaruh batu-batu panas yang di punggung. Oh, gue suka banget hot stone. Gila kan? Gue suka banget hot stone. Nah. Ini pembicaraan orang tua nih. Cari kenyamanan ya. Iya, benar. Di tengah tekanan-tekanan hidup ya. Iya benar. Kita mah hal-hal kecil tuh lumayan lah. Can make us happy ya. Bener, lumayan untuk mengangkat. Kecuali masukin kaki yang ada ikan-ikan makanin kulit mati. Gue nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Like, what are you doing? Bahkan gue nggak bisa itu tuh. Bukan nggak bisa ya, mungkin nggak mau. Tahu nggak lo kayak apa sih namanya? Pokoknya badan lu dilumpurin lumpur belerang. Buat apa sih? Di mana itu? Katanya biar untuk kulit sehat gitu. Kata siapa? Di Purwokerto, gue pernah ke wisata pemandian air panas, di mana lu dibelerangin gitu. Lu jangan main ke kabupaten dong, makanya lu kan dari New York City ke sini mainnya tuh harus ke daerah istimewa. Betul, maksud gue, ini banyak yang nggak tahu, tapi gue nggak mau. I don't wanna oversell it. Purwokerto might just be the next my best holiday destination. Really? Imagine Yogyakarta, but not as loud and as crazy as Yogyakarta. Kemarin gue baru dari Purwokerto kan, gue bawa si bule-bule ini ke Purwokerto. Purwokerto ke Yogyakarta, terus ke Malioboro. Malioboro, ya ampun, penuhnya bukan main. Bayangin Purwokerto. Slogannya Purwokerto tahu nggak apa? Purwokerto tidak istimewa, tapi nyaman.
Kalau Yogyakarta istimewa. Jogja istimewa. Jogja istimewa. Kalau Purwokerto tidak istimewa, tapi nyaman dan bener. Kalau ada satu kata yang mau lu tempelin pada Purwokerto, gue takut Purwokerto rame nih gara-gara ini, tapi kalau ada satu kata yang lu tempelin ke Purwokerto, itu nyaman. Nyaman, bener-bener. Gue akan bip semua kata-kata Purwokerto supaya orang tak pindah ke Purwokerto untuk hilang healing itu. Gue sama. Karena Bali udah rame banget sekarang. Try it. Just one time ke Purwokerto. Tapi lu juga ke Jogja jangan ke Malioboro dong, ke Kan Bantul kayak kemana. Memang. Tapi kan bule pengen lihat what it's about gitu. Jadi gue kesana. Happy nggak mereka? Mereka happy banget. Mereka happy banget. Ini teman-teman bule-bule lu dibawa ke Bali happy dong. Ada yang pertama kali? Semuanya baru pertama kali keluar benua. Oh, welcome Joshua, Kevin, and also Rashad. Iya, mereka happy banget. Saking happy-nya ada. Kirim foto dong ke keluarganya. Mereka telepon-teleponan. Video call. Ada yang nangis karena kakaknya bangga. Ada satu namanya Kevin di DM, di texting sama teman-temannya. Yo Kevin, di antara kami semua, baru lu yang nyampe ke Bali. Gue titipin cita-cita gue ke lu. Aduh. Cari cewek Rusia. Tolong bantu kami. You represent us. Cari cewek Rusia, kata dia. Okay. Dia ngomong, yo Panji, I need to find Russian girl, katanya. Saya dititipin sama cita-cita teman-teman saya. Sebagai orang Indonesia yang senang menjodohkan, ini tetangga sebelah gua Rusia. Tapi dia buka laundry. Mau nggak yang dari laundromat? Itu aja lebih baik daripada cewek-cewek yang Russian models. Mending ibu-ibu Rusia yang punya laundromat lebih cocok. Daripada Russian girls yang ada di Atlantis, apa sih namanya? Atlas, ya. Yeah. Atlas. Maaf, bukan tempat nongkrong saya. Iya. Saya juga bukan di sana. Tapi lu pernah ke sana? Gue soalnya gue bakal bawa ke sana. Ini kan mereka masih muda, mereka pengen dibawa nge-club, dibawa clubbing. I guess it's not a club, tapi ya beach club ya. Mereka pengen dibawa ke sana. Jadi gue akan bawa mereka ke sana. Aduh, musiknya tambah. Kayaknya nggak gitu deh musiknya deh. Itu kayaknya lebih ke generasi kita deh. Lu tau nggak? Lu tau DJ? Nggak tahu. Ngetop banget tuh. Nggak tahu. Lu bohong ya? Enggak. Lu cari deh, ada di. Iya. Kenapa dia? Enggak, gue mau sombong aja, gue mau bilang dia tetangga gue. Oh iya. Jadi gue tinggal di residential area yang ya orang-orang happening gitu lah. Gokil. I made it, man, in Bali. Ih, ngeri banget. Tapi don't you think bahwa kehidupan lo di sini yang walaupun orang nggak tahu it has its own struggle adalah kehidupan yang orang cita-citain sebenarnya. Masa sih? Bali udah rame banget loh sekarang. Ya kan, pertama-tama Indonesia luas dan gua aja datang ke sini. Ini kan tempat lo kan, Pepi Tansons. Datang ke sini ngelihat ini tempat, gua nggak tahu PNL-nya seperti apa. Tapi gua kesini kayak pertama-tama gua suka biru, by the way. Really? Ya, oh iya. Perusahaan gue warnanya biru, Komika kan warnanya biru. Terus gue gini, masa sih? Dari tadi nggak tahu gue buta warna ya. Selama ini gue nggak tahu kalau ini biru. Biru. Itu enggak. Ya, on the way itu ungu. Iya. Ya. Ada, gue suka Bata Expose by the way. Oke. Mungkin karena stand up comedy juga. Jadi pas gue nyampe ke sini, wah, wouldn't it be nice to have a place here? Cuman ya gitu kan. Lucu juga rasanya. Bahwa yang lagi kita jalanin itu sesuatu yang orang lain cita-citain, tapi mereka nggak tahu betapa di balik cita-cita yang katanya mereka ingin dapatkan itu. Tapi ya itu yang gue rasain ketika ngeliat sini, enak juga punya tempat di sini. Tapi there's always something waiting for you on the other side of your struggle. Itu yang selalu gue ingat sih sampai saat ini. Ketika sedang bergumul dengan sesuatu, setiap hari kita berjalan mendekat ke tujuan setiap hari. Jangan pernah nyerah sih kalau menurut gue. Ya ada kutipannya. Ini salah satu alasan gue nonton TikTok dan nonton Reels IG ini adalah karena kutipan-kutipan gini. Dia bilang, kebanyakan orang nggak mau kerja keras kalau nggak ada jaminan atas kerja kerasnya. Dan mereka yang rela kerja keras, walaupun tidak dijaminkan apa-apa lah, yang pada akhirnya akan nyampe ke tujuannya. Kebayang maksud gue? Jadi kebanyakan orang itu tuh kalau disuruh disiplin, disuruh kerja keras tuh pada nggak mau karena mana jaminannya. Nanti kalau gue udah capek ternyata nggak ada hasilnya gimana? Ya. Nggak salah juga. Ya. Cuman adalah orang-orang yang bersedia untuk melakukan kerja kerasnya walaupun tanpa jaminan yang nyampe ke sana. Dan gue rasa kita atau siapapun yang nonton ini mesti meyakini bahwa nggak ada yang ngejaminin apa-apa.
Tapi justru kalau lu nunggu jaminan, lu jadi nggak ngelakuin kerja keras yang dibutuhkan. Betul. Gitu. Beneran deh, orang kadang-kadang gue nih ngomong gini sebenarnya aneh juga, karena gue sering banget dapet job motivasi. Tapi gue selalu bilang orang tuh nggak butuh motivasi, orang cuma butuh disiplin sebenarnya. Oh iya, konsistensi. Iya. Karena Persisten, disiplin dah. Yang bikin kita mau nyerah itu sebenarnya bukan hari-hari sulit kalau menurut gue. Kalau sulit kan kita breakdown, istirahat, habis itu oke, besok coba lagi. Yang bikin kita mau nyerah menurut saya adalah hari-hari membosankan itu. Doing the same thing again and again and again. Besok pagi gini lagi. Betul. Besok sore gini lagi. Betul. Besok siang gini lagi. Kapan nyampenya kok belum break sih gitu. Betul. Tapi coba deh pikirin ke belakang 2 tahun yang lalu aja, pasti akan bisa lihat. Tapi progres loh ternyata dari sini ke sini. Udah ada ini, tadinya nggak ada, sekarang ada gitu loh. Iya. Gue meyakini itu banget. Dengan cara yang tolol, bahkan kalau dipikir-pikir, ya mungkin bukan tolol tapi tidak penting lah. Gue sekarang kalau main basket sama temen gue SMA, sama temen gue kuliah, itu rata-rata responnya adalah, kalau sekarang bisa syuting ya. Perasaan lu waktu lu SMA atau waktu kuliah, lu layup mulu kerjanya. Iya. Alasannya adalah karena gue tuh sering banget latihan sendiri. Gue sewa lapangan basket, syuting sendiri aja. Kadang-kadang gue minta tolong followers gue untuk bantu ngoper gue. Dan gara-gara gue rutin latihan syuting gue tambah baik. It took me, I'm 44 years old, dan gue ngerasain langsung bahwa kalau gue latihan rutin, emang ada dampaknya. Dan itu dari basket. Kalau gue aplikasikan ke stand up pasti sama. Aplikasikan ke bisnis pasti sama. Tentu ada hal-hal teknis yang lu butuh untuk miliki. Maksudnya disiplin aja nggak cukup gitu. Lo harus belajar. Tapi kesediaan untuk belajar dan kesediaan untuk disiplin lah itu yang akan bawa ke sana. Karena di dalam konteks stand up, bisa ngelawak dan bisa hidup dari lawak adalah 2 hal yang berbeda. Sama kayak bisa bikin kopi dan bisa bikin kafe kan 2 hal yang berbeda. Malah kemarin gue ngeliat lagi-lagi di Instagram nih, ada orang bilang, lu tau nggak, 9 dari 10 restoran itu tutup. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena 9 dari 10 restoran yang bikin chef jago masak, chef belum tentu bisa bisnis. Bisnis tuh sama aja, mau itu bisnis lu konstruksi, kafe, restoran, comedy club, bisnis tuh sama aja. Akan ngomongin sama PNL, ngomongin sama finance, ngomongin sama segala macam. Kalau chefnya bersedia untuk punya aspek bisnis dalam hidupnya, chef itu bisa punya restoran. Itu tuh bikin gue mikir, oke, gue bisa bikin orang ketawa tuh satu hal loh. Untuk bisa punya karir dari bikin orang ketawa tuh hal yang berbeda. Nah, gue membuka diri gue untuk belajar hal seperti itu di New York, which is hard. But I have to understand the business side of it. Jangan lalai sama bikin orang ketawanya doang. Which orang juga lupa bahwa 9 dari 10 restoran yang tutup itu, yang 9 pernah memercikan api semangat ke beberapa orang yang nanti akan open something else. Good point. Very good point. You never know. Betul. Siapa yang on the way, lo inspire, lo educate, lalu lo mengubah hidup satu orang itu dan dia mengubah satu keluarga. Itu loh yang kita suka lupa. Iya, gue waktu itu pernah ngobrol sama Babang Pamungkas ya. Kan dia kan considered as, oh men, tuh orang sih. dia nomor orang dia raihan gol untuk timnas paling tinggi kan masih dia. Gue nanya sama dia, pahlawan lu siapa? Terus dia bilang, He's another Gemini by the way. is he? Oh iya benar, dia Gemini, betul. Oke, pahlawan lo? Pansen brengsek dia. Bercanda. Gue nanya sama BP, pahlawan siapa? Dia bilang Kurniawan Dwi Julianto. I remember this striker, right? Dia dulu main di Sampdoria. Terus I read an article about Kurniawan Dwi Julianto. Dia nanya hero-nya siapa? Jawabannya adalah Ricky Yacob. Oke. Almarhum yang udah meninggal. Dan gue yakin kalau ada wawancaranya Ricky Yacob pasti kalau ditanya hero-nya siapa adalah pemain sepak bola sebelumnya. Dan jadi lu bisa kebayang nggak? Orang yang hari ini adalah legend dan peraih gol timnas nomor 1 itu ada karena ada orang yang dia lihat. Orang yang dia lihat ada karena orang, dan seterusnya. Nyambung ke omongan lo kan. Kita kadang-kadang nggak tahu bahwa apa yang kita lakuin itu akan jadi percikan untuk yang lain. Which comes back to my dream and aspiration, bahwa emang peran gue di New York itu gue yakini untuk bilang sama orang Indonesia bahwa mimpi lu tuh valid tau. Si Panji bisa, kan gue kan nggak spesial. Gue kan bukan orang paling lucu di Indonesia. Nilai gue buruk di sekolah. Tapi kalau si Panji bisa, ini beneran loh. Think about it. Panji itu tidak spesial jadi manusia. Tapi kalau si Panji bisa, apalagi yang lain?
Cuman gue yang sekarang dikasih rezekinya, dikasih kesempatannya, gue yang punya tanggung jawab. Gue juga tadinya nengok kanan, nengok kiri siapa ya? Apa Radit, apa Ernest? Nggak ada yang mau nih kayaknya nih. Ya udah, biar gue aja udah. I took on the responsibility, plus gue juga pengen ngelakuin ini, plus juga gue penasaran. Masa Filipina punya Jokowi, kita nggak punya siapa gitu? Benar. Masa Ronnie Cheng dari Malaysia, Uncle Roger, Majel Eng itu dari Malaysia, Indonesia nggak punya. Jocelyn Shah dari Singapura, Indonesia nggak punya. Ya udah, kita coba aja. Bukan si Panji yang bakal kayak gitu, tapi si Panji membuka jalan. Yeah, you really believe that? Oh, I like lo that. akan buka jalan Yeah, itu. I like doing that. Gua ke New York itu punya 2 tujuan utama. Membuka jalan untuk komedian Indonesia berkarir di New York, tapi juga membuka bisnis internasional. Nah, karena ini yang paling bikin, bukan palingnya, yang lumayan bikin gua kesel. Gua tuh sebel, Kevin Hart habis manggung di Singapura, langsung ke Australia. Kok nggak mampir? Iya, kok nggak mampir? 280 juta loh nih orangnya. Iya. Ya kan? Jimmy Carr, Singapura, Malaysia, Australia. Pada lompat. Jerry Seinfeld. Dia nggak tahu ya ada skena di sini. Dia nggak pernah denger ada skena stand up comedy di Indonesia. Ya nggak salah juga. Ya. Karena kita nggak pernah ada usahanya untuk ngegedein itu kenapa gue bikin perusahaan komika. Jadi ketika gue ada di New York, salah satu yang gue inginkan adalah untuk memulai perjalanan untuk mempromotori komika internasional. Gue tuh kemarin sempat, gue nggak tahu lo tahu Andrew Schulz atau enggak. Jadi gue sempat ngebit untuk Andrew Schulz, Tahu Hasan Minhaj. SCHULZ kan? Betul. Andrew Schulz, Hasan Minhaj sama kayaknya Ronnie Cheng, gue lupa. Kayaknya mereka satu agency. Andrew Schulz tuh udah ngasih angka dan kami mau ngebit. Tapi terus gue sadar perspektif mereka, ngapain? Walaupun ini orang si Panji ini, si komika ini punya duitnya, tapi ngapain gue ambil? Dia nggak pernah ngelakuin apa-apa. Ya. Dari mana gue tahu emang ada pasar? Iya. Ya kan? Jadi gue pikir adalah kita coba untuk bangun bisnis internasional dengan bawa teman-teman gue. Dari yang deket-deket aja, yang teman-teman gue yang gue anggap lucu. Yang gue yakin di Indonesia pecah. Makanya gue bawa 3 orang itu, dan di Cikonfest pecah. Dan mereka bukan Amerika, bukan mau rasis nih, nggak Amerika asli juga kan? Dari nama-namanya Iya, tuh, betul. Sanchez, Joshua Pallet, Bashir, Rashad Bashir, betul. Khaled. Iya, betul. Mereka Enggak, kan? bukan, iya mereka, ya anyway, semua orang Amerika kan keturunan somewhere ya. Ya. Tapi kalau Tapi nggak orang putih gitu loh maksudku. iya, Josh Pallet orang putih. Cuman what I'm trying to say is mereka relatively unknown sebenarnya. When you think about it, kalau si Panji bawa orang yang relatively unknown ke Indonesia dan pecah, berarti kan pintu pilihannya terbuka luas untuk Panji bawa siapapun gitu. Jadi gue bilang sama tim gue di Komika sama anak-anak, if we want to earn the right to be able to bring Kevin Hart, this is where we start. Comika sekarang kita sebutnya Komika. Komika itu punya talent management, beli tiket stand up dan nonton live streaming stand up. Pakai bahasa Jawa lo itu. Dia Ora iso aku mbak. Neng dhuwur banjo no pertelon. Utus wedok 405 atus karo sego. Gue semua bahasa Jawa gue campur jadi satu tadi. Ketika masalah tumpah ke kita, memang kadang nggak harus kita yang nemuin masalahnya. solusinya. Solusinya, sorry. Kadang masalah terurai dengan sendirinya. Kadang tugas kita tuh cuman bener-bener bertahan aja. Aduh stres, tidur besok masih stres, tidur masih besok, terus aja. Tiba-tiba 4 bulan, 5 bulan, 8 bulan nengok ke belakang. Ternyata lewat juga tuh ya. Udah tidur aja, lu tidurin aja tuh hari. Ada kayak gue nonton yang lucu-lucu. Kenapa gue cinta banget sama komedi? Karena gue terselamatkan sama komedi.